umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladin? Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali, perpecahan dunia. Tidak ada seorang pun yang takziah. Dikafani sendiri, dikubur malam-malam. Orang ketakutan semua. Talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Nah, Islam yang sudah seperti ini tetap akan ada orang-orang bermunculan manusia-manusia yang tetap dia itu akan menjual agama lah katakan. Tetap dia mencari kesempatan. Ya, mencari kesempatan, termasuk yang saat ini sedang viral antara lain Sayyidah Khadijah di istri Rasulullah. Ulama sepakat, ijma ulama, beliau itu adalah awwaluman minan nisa yang memeluk Islam. Awwaluman, orang perempuan pertama yang masuk Islam itu Sayyidah Khadijah. Itu ijma ulama. Loh kok ada orang ya mungkin disebut kiai, disebut buya, disebut apa ya, pokoknya bangsane cak min, cak su, cak lan. Itu ingin ganggu-ganggu lah, ingin ya mungkin ngetes lah. Tapi enggak pas, cara ngetesnya itu enggak pas. Ya sama tadi Sobat Ligoro ditembak agar riwayatnya menjadi lemah. Kalau sudah disematkan kata pembohong, kata orang yang suka meriwayatkan hadis yang kemungkinan hadisnya sampai hadis palsu dan sebagainya, kan jatuh ini. Kalau sudah jatuh berapa ribu riwayat-riwayat tentang keimanan, tentang syariat ini, ya otomatis tidak terpakai. Akhirnya menjadi lemah. Nah, ini seorang wanita yang luar biasa, ya, yang min ahlil jannah. Sampai malaikat Jibril itu pernah datang ke Rasulullah SAW menyatakan, ya Rasulullah, ini Khadijah datang membawa ini. Doakan dia. Ya. Dia menyampaikan salam, doakan dia sebagai penghuni surga dan sebagainya. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya pada Sayyidah Khadijah, ya bukan karena tidak sempat kawin lagi, bukan, karena memang sudah cukup. Kalau sampai ada yang mengatakan, kan di situ diikutkan sampai Rasulullah tidak kawin lagi ya, selama hidup Sayyidah Khadijah, tapi setelah Khadijah kawin dengan Sayyidah Aisyah, kawin. Itu kan menganggap Rasulullah seorang syahwani, seorang yang selera rendah. Kula elingaken nggih, akeh wong ngawur-ngawur. Justru saiki sing diundang niku sing ngawur-ngawur. Lek mboten ngawur mboten diundang ono kiai kok pidato ngritik hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mana ada orang masuk surga dengan ucapan, emang dikira film Barbie katanya. Lu iki kiai model ya opo? Ya ngono kok diceluk kiai. Agama Islam jari durung sampurna. Masih menuju sempurna.
belum sempurna, padahal ayat itu jelas al-yauma akmaltu lakum. Mulane pun tak niki zaman fitnah pun kata tiang bodoh gini keranten wis krisis ulama, akhirnya sing tampil, sing yatasaddar, sing yataqaddam, sing maju, wong-wong sing bodoh fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, kesasar tur nyasarno, iyadzan billahi min dzalik. Mulane niki pentinge sanad. 4, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Oh, ini jelas kufur sekali, Bang. Jelas ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam sudah sempurna. 65, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad ada konflik berdarah berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali, sehingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Tidak benar ini. Ali bin Abi Thalib baiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Pertumpahan darah itu mulai dari Ali dengan Utsman, ya. Pembunuhan Utsman itu, yang mana orang-orang yang enggak senang Ali mengatakan pembunuhan Utsman itu atas perintah Ali. Padahal Sayyidina Ali tidak sama sekali, bahkan memerintahkan anaknya yang namanya Al-Hasan kalau nggak salah dan Muhammad ibnul Hanafiyah untuk menjaga Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali ini hanya ditunggangi saja oleh pemberontak, ya, ditunggangi. Hakikatnya Sayyidina Ali hormat kepada Sayyidina Utsman. Ini kebohongan yang luar biasa. Tidak ada khilaf antara Abu Bakar dengan Ali, ya. Sampai tumpah darah. Sampai tumpah darah nggak ada. Yang ada adalah Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah oleh Umar dan muslimin semuanya. Waktu itu Sayyidina Ali sibuk ngompeni jenazahnya Rasulullah SAW, ngompeni jasadnya Rasulullah SAW, dan mungkin ya menenangkan keluarga dan seterusnya. Sayyidina Ali tidak ikut dalam permusyawaratan di Saqifati Bani Sa'idah dan seterusnya itu. Tapi kemudian satu minggu atau ada yang bilang 3 hari atau apa, Sayyidina Ali kemudian baiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan ikut perang atau ke Musailimah Al-Kadzab, ya, ke Bani Hanifah. Alhasil pokoknya dapat seorang putri dari Bani Hanifah, diambil amat oleh Sayyidina Ali, pemberian dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian melahirkan Muhammad ibnul Hanafiyah yang notabene putranya Sayyidina Ali, lewat Hanafiyah tadi, bukan lewat Sayyidah Fatimah. Kebohongan sekali ini. Semoga dibalas oleh Allah SWT kebohongan ini dengan siksanya atau apalah. 6, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah, yang seorang ibu. Wah. Ini penghinaan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Alhasil ini penghinaan. Wong Sayyidah Khadijah itu yang minta kepada Rasulullah kok, ya, menawarkan
diri kepada Rasulullah lewat seseorang. Kalau kau mau, kamu kawin dengan saya gitu, lewat orang. Nah, kata Rasulullah, saya nggak punya mahar, Pak. Akhirnya diminta untuk ngopeni dagangannya, bawakan dagangannya Sayyidah Khadijah ya ke Syam itu. Akan dikait penderek, yaitu Maisaratul Ghulam itu. Walhasil bohong sekali dan kotor sekali ini. Nauzubillah. Penghinaan yang luar biasa. Kenapa MUI kok diam? Ya, ini MUI sekarang dengan MUI kemarin, dulu itu sudah berubah, Bang. Sekarang dimasuk oleh NU liberal ya di MUI. Saya bukan membela non-NU, tapi saya hanya membela yang kuat imannya ya. Saya keluarga NU, suka tahlil, suka maulid, tapi kalau ghirah Islamiyah nihil, na'udzubillah min. Walaupun untuk keluarga, saya nggak bisa baik-baikan yang nemen, Bang. Makanya saya ikut sedih ini. Tapi kita udah dijajah secara ekonomi oleh Cina, dan secara politik mungkin sudah dijajah ya. Tapi agama jangan dijajah. Kalau bisa ya urusan ekonomi, urusan politik juga nggak dijajah kalau bisa. Tapi agama ini jangan kalau bisa, harus ya harga mati. Tauhid Islam itu harga mati. Harga mati dunia akhirat. Nomor 7, bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu, anti poligami, dan konsultasi ke pendeta Nasrani Waraqah bin Naufal. Ya mungkin kalau sebelumnya mungkin, Pak. Sebelum masuk Islam mungkin Nasrani ya. Tapi setelah Rasulullah SAW bisa menyampaikan aku ini adalah utusan Allah, setelah diyakinkan oleh Waraqah bin Naufal bahwa yang datang kepada Kanjeng Nabi itu adalah Jibril ya. Nah, kemudian ada ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir rabbaka fakabbir. Akhirnya Nabi dakwah ke Islam. Pertama kali yang menerima Islam adalah Sayyidah Khadijah. Selesai, tidak Nasrani, tidak apa. Adapun tidak mau dimadu, mana kata-kata di hadis, di riwayat tidak mau dimadu itu? Karena Nabi memang waktu itu belum ingin punya istri kedua, ketiga ya. Anaknya Sayyidah Khadijah banyak, alhamdulillah. Kemudian setelah meninggal Khadijah, baru kan Nabi ingin punya istri 2, 3 ya, yaitu Siti Aisyah dan Siti Saudah. Kemudian ke Madinah, tapi Siti Aisyah tidak langsung dikumpuli, nunggu agak besar di Madinah. Kemudian kawin lain laki-laki itu setelah di Madinah. Jadi kebesaran Sayyidah Khadijah, keanggunan Sayyidah Khadijah ini sangat-sangat sangat-sangat menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Tidak ingin yang lain ya, bukan karena Khadijah nggak mau dimadu. Khadijah ini orang yang luar biasa ini, Pak. 8, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu seperti Hitler Nazinya yang mengusir habis Yahudi. Nah, ini kelihatan ini siapa Syakur ini orang Syiah ya, kelihatan sekali. Tadi mengelek-ngelek
Abu Bakar, sekarang Umar. Tapi jelas dia mengelak-elak Kanjeng Nabi juga ya. Entah apa itu. Entah orang biasa ketemu dengan Kristen. 9, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru dari agama Nasrani. Loh. kurang ajar ya. Kalau gitu kan nanti Kanjeng Nabi ikut kitab Injil ya. Padahal Injil sudah dimansuh dengan Al-Qur'anul Karim. Hasil ini membahayakan sekali, seolah-olah dia tidak punya akidah annal Islam, agamanya Rasulullah itu nasikhun li jami' adyanis sabiqah ya. Wa annal Qur'an nasikhun li jami'il kutub al-mutaqaddimah. Ini akidah kita, akidah umat Islam. Jadi Quran apa itu? Injil, Taurat, asal tidak muharraf, itu hujjah, kitab suci atau hujjah bagi orang Yahudi Nasrani. Bagi kita bukan, walaupun mungkin benar, Pak. Isinya benar kalau tidak ada tahrif. Kalau ada tahrif, ya kita ragu ya. Nah, ini dulu kemarin atau 2 tahun atau ya berapa tahun itu Menteri Agama kita bilang Injil Matius ya. Nah, itu kelihatan itu juga sama dengan Buya Syakur ini ya, masih meragukan Islam. Quran sudah enggak dimantepi lagi, yang mantep sama Injil Matius itu. Tidak benar lah. Quran ini kalamullah ya. Seolah-olah Quran ini cabangnya Injil. Adapun di Quran wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad, itu bukan berarti Quran ngekor sama Injil ya. Tapi Quran ini muhaiminan alaih. Quran ini yang wasit, menjadi wasit hakim ke kitab-kitab yang dulu. Kalau kitab dulu cocok dengan Quran, itu benar, turun kepada Musa atau Isa ya. Tapi Taurat Injil kalau berbeda, itu berarti itu muharraf ya, atau mansuh. Memang sudah bahwasanya jadi ini penghinaan kepada Islam, penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa Nabi Muhammad SAW, bahwa agama 10, bahwa agama memang berbeda, tidak sama. Tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah. Sehingga umat Islam tidak boleh klaim surga. Sama dengan tadi ini, kita disuruh mamang ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau Yahudi Nasrani itu benar-benar mengikuti Taurat Injil, Yahudi Nasrani kalau dia mengikuti Taurat Injil dan belum datang Nabi Muhammad SAW, Yahudi belum datang Nabi Isa ya, Yahudi Nasrani belum datang Nabi Muhammad SAW, dia mengamalkan Taurat Injil sebelum agamanya dimansuh ya oleh agama setelahnya. Ini masuk surga juga, Tapi kalau sudah menangi, masalah Yahudi menangi Nabi Isa, tapi tidak iman dengan Nabi Isa, kafirlah, Yahudi Nasrani menangi Kanjeng Nabi kok enggak iman dengan Nabi Muhammad SAW, maka kafirlah, masuk neraka selama-lamanya. Apalagi yang menyembah berhala ya. Artinya yang menyelamatkan. Tidak cukup la ilaha illallah kalau tidak iman dengan para nabi. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, paling sempurna, paling utama. Alhamdulillah.
Gila, ini kita umat Islam di Indonesia mayoritas adalah ahlu sunnah wal jamaah, punya keyakinan ta'zim mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kenapa Syakur diundang ini supaya kita nggak ngelem-ngelem sama Nabi Muhammad SAW, supaya mateni mauludan ya. Sebagaimana pemerintah sekarang menggeser hari libur Maulud tanggal 13 Maulud ya, bukan 12 Maulud. Kemarin 1 Muharram, 2 Muharram ya. Ini pelecehan yang luar biasa ini. Dan Idul Adha tanggal, maksudnya Idul Adha 10 Zulhijjah jadi 11 Zulhijjah. Ini pelecehan yang biasa. Tidak tahu ini gimana ini. Kenapa MUI diam? Ya karena MUI-nya banyak dari oknum NU ya. Melecehkan Islam. Banser menjadi penjaga gereja gitu aja ya. Abdinya gereja, abdinya Kristen ini sekarang ini, NU sekarang ini. Muktamarnya aja tanggal 25 Desember ya, pas Natalan, naudzubillah min. Tidak akan barokah itu sama sekali. Sudah melenceng sudah ya. Bukan hanya tidak ahli sunnah, sudah berbau kufur, berbau salib itu. Berbau Kristen deh. Jadi sekte barunya NU sekarang ini, sekte barunya Nasrani ya. Naudzubillah. Bahwa Islam nomor 11, bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh masuk surga, sehingga asal beramal soleh masuk surga, sehingga tidak usah ada agama yang klaim surga. Ini Islam Nusantara begini, Gus Dur ya seperti ini, sama. Said Akil juga sama. Naudzubillah min. Gak usah diulang-ulang lagi ya. 12, bahwa makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakhil, takabur, tidak bersyukur dan lain apapun agamanya. Jadi kafir jangan dimaknai orang di luar Islam. Ini juga sama dengan NU, keputusan NU apa itu di Jawa Barat itu ya, orang non Islam jangan dibilang kafir, bilang non Islam katanya. Jadi kafir makna gelap, hasud. Yang jelas kafir itu yastur, kafaro yakfur itu sataro yasturu, menutupi kebenaran. Bahasa satar yasturu. Orang bakhil juga menutupi kewajiban sedekah ya. Orang hasud menutupi kewajiban mencintai sesama muslim ya, atau menghormat sama muslim, atau menghormat sama manusia. Tidak bersyukur itu sama nutup-nutupi nikmatnya Allah atau nikmatnya orang yang punya jasa. Ini masalah bahasa. Tapi kita nggak boleh bicara tentang agama. Jangan kafir dimaknai orang di luar Islam, sama dengan NU Jawa Barat. Naudzubillah min dzalik. 13, bahwa malaikat bodoh dan Allah berkata kepada malaikat jangan banyak bacot. Ini yang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini bukan malaikat-malaikat seperti Jibril, Mikail ya. Malaikat yang apa namanya? Yang bukan malaikat elit lah. Tapi jangan dibilang bodoh. Nah, mereka memang tidak banyak diberi ilmu ya. Banyak tasbih tahmidnya kepada Allah. Melihat manusia yang
yang punya perut, punya syahwat ya, disamakan dengan Banul Jan, yang pernah merusak di bumi, kemudian diusir, akhirnya lari ke Jazair atau ke apa itu, ke pulau-pulau itu, asalnya dari sana di tengah bumi tengah, akhirnya diusir ke daerah-daerah lautan. Apa ke Indonesia saya nggak tahu. Itu bukan malaikat seperti Jibril, Mikail dan seterusnya. Itu malaikat-malaikat yang namanya yang tidak punya tugas banyak, tugas ini hanya iskal, itu juga bukan mengerat sama Allah, bukan, hanya iskal saja. Kita kan nggak punya perut ya Allah, nggak punya syahwat ya. Kita tasbih tahmid, kenapa yang jadi penggantimu khalifah itu yang punya perut, punya syahwat, bolong jerune awake, ada saluran makanannya, kita kan enggak ya. Hanya iskal. Ini ja'ilun ini a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu deh. Kamu kan sudah penduduk langit ya, kenapa kok masih pengen menduduki bumi? Bumi akan bersama dengan setan ya, akan bersama dengan jin. Ini memang ujian di bumi, manusia menjadi hambanya Allah ini diuji. Kanan kirinya ada jin, ada setan. Kita menghadapi setan jin ya tinggal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, isti'adzah. Jangan terlalu takut dengan setan ya. Apalagi minta tolong ya. Roro Kidul untuk jadi presiden atau apa itu. Gendruwo untuk cari pangkat. Jangan, gereen itu namanya ya. Akhirnya kita ya tulung jin setan, akhirnya kita malah ngelek-ngelek malaikat ya. Istiza bil malaikati itu kufrun kan, merendahkan malaikat itu kufur. 14 bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, ini jelas ngawur sekali. Yang saya tahu di Ka'bah dulu zaman jahiliyah ada gambarnya Nabi Ibrahim, entah lukisan, entah patung, saya nggak jelas. Apa yastaksim, ngocok pundian, adu nasib. Ini Rasulullah menghilangkan itu, bukan dilindungi, Rasulullah menghilangkan itu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya berdoa masyarakat Indonesia, khususnya awam ini, khususnya Ahlussunnah Jamaah ini, agar saya doa semoga masih tetap iman Islam, mantap menjadi Ahlussunnah Jamaah, mantap bermadzhab Syafi'i. Walaupun di dalam kitab-kitab mungkin ada kesalahan ya, tapi bukan berarti kesesatan. Tapi kalau melecehkan ulama, melecehkan aulia, melecehkan habaib ya, melecehkan zuriyah Rasulullah, melecehkan sahabat, itu bukan kesalahan lagi tapi kesesatan. Apalagi melecehkan Allah Rasul, seperti Muafiq dulu pernah mengatakan Kanjeng Nabi rembes ya, dan nolong jambu dan seterusnya, nolong dan seterusnya. Ini tidak mungkin ini melecehkan. Mari kita jauhi semuanya ini. Mari kita banyak-banyak amal soleh, ta'allumul ilmi dan amal soleh, dan tanpa harus organisasi, tanpa harus organisasi banyak panasnya, banyak syahwatnya. Bahkan sekarang organisasi kita dibawa kepada kristenisasi, menghormati Kristen, menghormati Trinitas dan seterusnya, menghormati kekufuran.
sholawatan di dalam gereja, ya seolah-olah gereja itu tempat ibadah, padahal bukan, itu tempat syirik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW diterangkan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maksudnya ada husnul khotimah. Itu menurut Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Wal amru bidzalika at-talqin, karena itu diperintahkan untuk membaca la ilaha illallah di dalam talqin. Orang yang akan meninggal dunia sakaratul maut, maka hendaklah ditalqin dengan la ilaha illallah. Ya. Tapi ini adalah amrunat bin, perintah yang sifatnya sunnah, anjuran. Wa ijma'al ulama, dan para ulama itu bersepakat ala hadzal talqin, bahwa inilah talqin yang diperintahkan bagi orang yang akan meninggal dunia. Wa karihu al-iktsar alaihi, dan ini makruh kalau memperbanyak untuk orang yang ditalqin. Jadi ini hadis memang asli untuk urusan orang yang akan meninggal dunia. Kecuali kata Imam Nawawi, kalau orang yang mau mati itu tiba-tiba bicara lain, entah itu minum, maka setelah diberi minum ditalqin lagi la ilaha illallah, begitu. Agar apa? Akhir kalamnya, akhir ucapannya itu lafaz la ilaha illallah. Itu menurut Imam Nawawi. Walaupun kadang-kadang sekarang ada orang yang menakwili macam-macam, Pak. Menakwili ya, kita umat Islam itu kan perlu mengucapkan la ilaha illallah itu untuk persatuan, untuk kebangsaan dan lain sebagainya. Ini hadis nggak ada urusannya. Persatuan itu wa'tasimu bihablillah, pegang teguhlah dengan tali-tali Allah, itu agama Allah. Jami'an, semua kalian ini. Terus wala tafarraqu, jangan terpecah-pecah. Tapi kalau barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini hadis khusus orang yang akan meninggal dunia. Ya, karena dalam hadis lain diterangkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mayatmu itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan itu penting, Pak. Tidak hanya perbuatan. Perbuatan itu penting. Seperti orang mengatakan, sekarang aku pindah agama. Ini juga ya murtad. Ada juga yang mengatakan, saya walaupun Islam, tapi saya tidak yakin bahwasanya syariat Islam itu diwajibkan. Wah, ini murtad. Ini ucapan. Walaupun dia tidak berbuat apa-apa, dia cuma nongkrong di depan kamera mengatakan itu. Ini sudah murtad. Jadi ucapan ini punya pengaruh di dalam Islam.